Benarkah adanya prediksi tentang beberapa pulau yang akan hilang akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut telah menjadi perhatian besar bagi para ilmuwan dan ahli lingkungan. Sebagai akibat dari pemanasan global, kutub es mencair, dan volume air laut meningkat. Kondisi ini mengakibatkan ancaman yang serius terhadap pulau-pulau rendah dan pesisir di seluruh dunia. Beberapa pulau yang diidentifikasi rentan mengalami hilangnya wilayah daratnya dalam beberapa dekade ke depan. Penting untuk dicatat bahwa prediksi ini didasarkan pada model perubahan iklim dan estimasi kenaikan permukaan air laut. Namun, berbagai faktor seperti aktivitas manusia, perkembangan infrastruktur, dan tindakan adaptasi lokal juga dapat mempengaruhi sejauh mana pulau-pulau ini akan terpengaruh. Oleh karena itu, pencegahan lebih lanjut dan upaya adaptasi untuk menghadapi perubahan iklim sangat penting bagi melindungi pulau-pulau ini dan komunitasnya. Untuk mengatasi ancaman ini, kolaborasi internasional dan tindakan global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim menjadi sangat kritis. Diperlukan komitmen dari semua negara untuk menghadapi tantangan ini agar pulau-pulau dan wilayah pesisir lainnya di seluruh dunia tetap berkelanjutan dan dapat dijaga bagi generasi mendatang. Dan inilah ulasan beberapa pulau yang diprediksi akan hilang dalam rentang dekade 10 tahun ke depan oleh pakar ilmuwan. 1. Pulau Tuvalu. Pulau Tuvalu memang salah satu negara kepulauan yang sangat terancam hilang akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Tuvalu terletak di Samudra Pasifik bagian tengah, dan sebagian besar daratan negara ini terdiri dari pulau-pulau karang yang berada di bawah ketinggian rata-rata 2 meter di atas permukaan laut. Perubahan iklim menyebabkan pemanasan global, yang pada gilirannya menyebabkan pencairan es di kutub dan peningkatan volume air laut. Kenaikan permukaan air laut mengancam pulau-pulau rendah Tuvalu dengan banjir, intrusi air laut ke sumber air tanah, dan erosi pantai. Kenaikan permukaan air laut menyebabkan gelombang laut yang lebih kuat dan kerusakan pantai. Akibatnya, pulau-pulau karang yang rapuh di Tuvalu mengalami erosi pantai yang parah, mengancam pemukiman dan lahan pertanian yang sangat terbatas. Akibatnya, ketahanan pangan negara ini semakin terancam. Sumber air tawar di Tuvalu berasal dari akumulasi air hujan di atap bangunan dan aquifer air tanah di bawah pulau-pulau. Kenaikan permukaan air laut mengakibatkan pencemaran air tanah oleh air asin, menyebabkan kekurangan air tawar yang parah. Perubahan iklim juga telah meningkatkan intensitas dan frekuensi badai tropis di wilayah Pasifik. Badai dan gelombang besar dapat menyebabkan kerusakan fisik yang parah pada pulau-pulau kecil Tuvalu. Kondisi yang tidak aman dan berkelanjutan di pulau-pulau ini telah mendorong beberapa penduduk Tuvalu untuk mencari relokasi di negara lain sebagai upaya mengatasi ancaman keberlangsungan hidup di pulau-pulau mereka. Dalam menghadapi kenyataan ini, pemerintah Tuvalu telah mengambil berbagai tindakan untuk mencoba menghadapi ancaman perubahan iklim, seperti berpartisipasi dalam konferensi internasional tentang perubahan iklim dan menyuarakan keprihatinan mereka kepada komunitas global. Namun, dengan tingkat emisi gas rumah kaca yang tetap tinggi di seluruh dunia, Tuvalu dan pulau-pulau lainnya di dunia ini tetap berada dalam situasi yang sangat kritis. 2. Pulau Maldives. Pulau Maladewa, Maldives, juga terancam hilang akibat perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Maladewa adalah negara kepulauan di Samudra Hindia yang terdiri dari hampir 1.200 pulau karang, dengan hanya sekitar 200 pulau yang dihuni. Berikut beberapa alasan mengapa Pulau Maladewa sangat rentan terhadap ancaman perubahan iklim. Ketinggian rata-rata daratan di Maladewa hanya sekitar 1,5 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu negara terendah di dunia. Karena itu, pulau-pulau ini sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Perubahan iklim juga telah menyebabkan peningkatan kejadian cuaca ekstrim, termasuk badai tropis yang lebih kuat, yang dapat menyebabkan kerusakan fisik dan ancaman bagi keselamatan penduduk. Karena mayoritas penduduk dan infrastruktur berada di dekat garis pantai, pulau-pulau Maladewa rentan terhadap dampak bencana terkait iklim, termasuk banjir dan badai.
Kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang, yang merupakan rumah bagi beragam spesies laut. Kerugian ini dapat berdampak pada kehidupan laut dan sektor pariwisata, yang merupakan sumber pendapatan penting bagi Maladewa. Menghadapi ancaman ini, pemerintah Maladewa telah berjuang untuk mencari solusi untuk melindungi pulau-pulau mereka dan penduduknya. Mereka telah mengambil inisiatif untuk berbicara di forum internasional tentang pentingnya mengurangi emisi gas rumah kaca dan memerangi perubahan iklim. Pulau-pulau Maladewa juga berinvestasi dalam teknologi hijau, seperti energi terbarukan dan prakarsa ramah lingkungan lainnya. Selain itu, pemerintah Maladewa juga telah merencanakan relokasi beberapa pulau untuk melindungi penduduk dari ancaman yang lebih besar. 3. Kepulauan Solomon. Kepulauan Solomon juga diprediksi akan menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Para ilmuwan dan peneliti telah memperingatkan tentang potensi kerugian akibat kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim bagi Kepulauan Solomon. Ketinggian rendah pulau-pulau ini, serta ancaman erosi pantai dan intrusi air laut ke sumber air tanah, membuat mereka sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut dapat menyebabkan banjir, mengancam pemukiman dan lahan pertanian, serta merusak ekosistem pesisir yang penting bagi kehidupan dan mata pencaharian masyarakat lokal. Namun, perkiraan waktu pasti atau tanggal spesifik kapan pulau-pulau ini mungkin mengalami hilangnya daratan mereka sangat kompleks dan bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat emisi gas rumah kaca di masa depan, respons dan tindakan adaptasi manusia, serta perubahan alam yang tidak dapat diprediksi dengan pasti. 4. Pulau Kiribati. Pulau Kiribati adalah negara kepulauan di Samudra Pasifik yang terdiri dari 33 atol dan pulau karang, yang terbagi dalam 3 kelompok, Kepulauan Gilbert, Kepulauan Phoenix, dan kepulauan lain. Nama resmi negara ini adalah Republik Kiribati. Pulau-pulau di Kiribati menghadapi ancaman serius dari perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Sebagian besar pulau di Kiribati berada di bawah ketinggian rata-rata 2 meter di atas permukaan laut, yang menjadikannya salah satu negara terendah di dunia. Karena itu, kenaikan permukaan air laut menyebabkan pulau-pulau ini sangat rentan terhadap banjir dan intrusi air laut ke sumber air tanah. Kenaikan permukaan air laut juga dapat berdampak negatif pada ekosistem terumbu karang yang penting bagi kehidupan laut dan sumber mata pencaharian masyarakat lokal. Kondisi yang tidak aman dan berkelanjutan di pulau-pulau Kiribati telah mendorong beberapa penduduk untuk mencari relokasi ke pulau-pulau lain atau bahkan ke negara-negara lain yang lebih tinggi daratan. Pemerintah Kiribati telah menyusun rencana untuk relokasi penduduk yang terkena dampak langsung dari perubahan iklim. 5. Pulau Rapa Nui, Pulau Paskah. Pulau Rapa Nui, juga dikenal sebagai Pulau Paskah, adalah sebuah pulau di Tenggara Samudra Pasifik dan termasuk wilayah administratif Chili. Pulau ini terkenal karena memiliki patung-patung batu besar yang disebut moai. Seperti beberapa pulau lain yang telah disebutkan sebelumnya, Pulau Rapa Nui juga menghadapi beberapa tantangan dan ancaman terkait perubahan iklim dan faktor lainnya. Seperti pulau-pulau lain di Samudra Pasifik, Pulau Rapa Nui juga mengalami erosi pantai. Kenaikan permukaan air laut dan gelombang laut yang lebih kuat dapat menyebabkan kerusakan pada pantai dan menimbulkan ancaman terhadap patung-patung moai yang berharga serta situs-situs arkeologis lainnya. Patung-patung moai dan situs-situs arkeologis lainnya merupakan bagian dari warisan budaya yang sangat berharga. Namun, faktor-faktor seperti kerusakan fisik dan erosi dapat menyebabkan hilangnya bagian dari warisan budaya ini. Kehadiran wisatawan dan pertumbuhan pariwisata yang cepat dapat menyebabkan tekanan tambahan pada lingkungan pulau, termasuk kerusakan fisik pada situs bersejarah dan peningkatan emisi gas rumah kaca akibat transportasi dan konsumsi energi. Upaya konservasi, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan pariwisata menjadi sangat penting untuk melindungi keunikan dan keindahan Pulau Rapa Nui. Pemerintah Chili dan masyarakat lokal telah berusaha untuk mengelola pariwisata dengan bijaksana dan melestarikan situs-situs arkeologis serta keanekaragaman hayati pulau. 6. Pulau Seychelles.
Pulau Seychelles adalah negara kepulauan yang terletak di Samudra Hindia, di sebelah timur Laut Madagaskar. Seychelles terdiri dari 115 pulau granit dan koralku, dengan beberapa di antaranya menjadi tujuan wisata populer karena keindahan alamnya, terumbu karang yang spektakuler, dan keanekaragaman hayatinya. Meskipun pulau-pulau ini menawarkan pemandangan yang memukau, Seychelles juga menghadapi tantangan serius terkait perubahan iklim dan kenaikan permukaan air laut. Seychelles memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa dengan spesies endemik unik, baik di darat maupun di bawah laut. Perubahan iklim dapat mempengaruhi ekosistem pulau dan terumbu karang, mengancam keberlanjutan kehidupan laut dan ekosistem yang berharga. Perubahan iklim dan perubahan kondisi laut dapat mempengaruhi penangkapan ikan dan keberlanjutan sumber daya laut, yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan di Seychelles. Pemerintah Seychelles telah menyadari ancaman serius yang dihadapi pulau-pulau mereka dan telah berkomitmen untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dengan serius. Seychelles telah berpartisipasi dalam konferensi internasional tentang perubahan iklim dan menjadi salah satu negara yang berusaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan menerapkan kebijakan keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Seychelles juga telah berfokus pada upaya pelestarian dan perlindungan lingkungan, termasuk program pengelolaan wilayah pesisir dan terumbu karang yang berkelanjutan. 7. Pulau Carteret, Papua Nugini. Pulau Carteret adalah sebuah pulau kecil di Papua Nugini, yang juga dikenal sebagai Tin Puts. Pulau ini terletak di Kepulauan Bougainville, yang merupakan wilayah otonom di Papua Nugini. Pulau Carteret menghadapi ancaman serius dari kenaikan permukaan air laut dan perubahan iklim. Pulau Carteret memiliki ketinggian yang sangat rendah di atas permukaan laut, dengan sebagian besar daratannya berada di bawah 1,5 meter di atas permukaan laut. Hal ini membuat pulau ini sangat rentan terhadap kenaikan permukaan air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Pemerintah Papua Nugini dan berbagai organisasi internasional telah berusaha untuk membantu penduduk Pulau Carteret dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya. Relokasi penduduk ke pulau-pulau yang lebih tinggi merupakan salah satu upaya yang telah dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman kenaikan permukaan air laut. Kasus Pulau Carteret menjadi contoh nyata tentang bagaimana perubahan iklim dapat secara langsung mempengaruhi pulau-pulau kecil dan komunitas yang tinggal di sana. Masalah ini menggarisbawahi pentingnya tindakan global untuk mengatasi perubahan iklim dan membantu pulau-pulau kecil yang terancam dalam mencari solusi dan adaptasi yang tepat. 8. Pulau Chagos. Pulau Chagos adalah kelompok pulau karang yang terletak di Samudra Hindia, di tengah-tengah Lautan Hindia, dan merupakan wilayah seberang Laut Britania Raya. Grup pulau ini mencakup sekitar 60 pulau dan atol, dengan Pulau Diego Garcia menjadi pulau terbesar dan paling terkenal. Pulau Chagos dikenal karena memiliki kehidupan laut yang sangat kaya dan ekosistem terumbu karang yang luar biasa. Ratusan spesies ikan, karang, dan makhluk laut lainnya mendiami perairannya, menjadikannya salah satu daerah terumbu karang yang paling beragam di dunia. Meskipun wilayah ini telah diakui sebagai salah satu daerah dengan keanekaragaman hayati laut yang penting, upaya konservasi dan perlindungan lingkungan di Pulau Chagos telah menjadi fokus utama untuk menjaga ekosistem terumbu karangnya yang kaya dan sumber daya lautnya. 9. Pulau Sipadan, Malaysia. Pulau Sipadan adalah sebuah pulau kecil yang terletak di Laut Sulu, dekat pantai timur Sabah, Malaysia. Pulau ini terkenal karena menjadi salah satu destinasi diving terbaik di dunia. Terumbu karang yang spektakuler, keanekaragaman hayati laut, dan kehadiran ikan-ikan besar seperti pari dan penyu menjadikan Pulau Sipadan sebagai tempat favorit bagi para penyelam. Pulau Sipadan adalah pulau karang yang terkenal di Malaysia karena keindahan bawah lautnya. Namun, pulau ini menghadapi masalah erosi pantai dan degradasi lingkungan laut akibat aktivitas manusia yang tidak terkontrol dan kenaikan permukaan air laut. Pulau Sipadan memiliki ekosistem laut yang sangat beragam dan kaya. Dalam airnya yang jernih, pengunjung dapat melihat beragam ikan tropis, terumbu karang yang indah, dan kehidupan laut lainnya, termasuk penyu hijau yang bertelur di pantai pulau.
Untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan lingkungan laut Pulau Sipadan, kawasan ini telah dijadikan taman laut oleh pemerintah Malaysia. Penduduk di pulau tersebut diatur untuk mengurangi dampak manusia pada ekosistem laut yang rapuh. Sebagai salah satu tujuan diving terkemuka, pariwisata telah menjadi sumber pendapatan penting bagi wilayah sekitar Pulau Sipadan. Namun, upaya telah dilakukan untuk mempromosikan pariwisata bertanggung jawab dan pengelolaan wisata yang berkelanjutan agar tidak merusak lingkungan laut yang rapuh. Meskipun Pulau Sipadan telah mendapatkan perlindungan khusus, pulau ini juga menghadapi tantangan dan ancaman terkait perubahan iklim dan aktivitas manusia. Kenaikan permukaan air laut, pencemaran, dan kerusakan fisik oleh para penyelam dan turis dapat mengancam kelestarian ekosistem pulau. Upaya yang berkelanjutan untuk konservasi, pengelolaan pariwisata yang bijaksana, dan perlindungan lingkungan sangat penting bagi Pulau Sipadan. Pemerintah Malaysia dan berbagai organisasi lingkungan telah berkomitmen untuk menjaga keanekaragaman hayati pulau ini dan memastikan bahwa pariwisata tidak merusak ekosistemnya yang rapuh. Pengunjung dan masyarakat juga diminta untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian dan keindahan Pulau Sipadan agar generasi mendatang tetap dapat menikmati pesona alamnya yang luar biasa. 10. Pulau Andaman dan Nicobar, India. Pulau Andaman dan Nicobar adalah kelompok pulau yang terletak di Samudra Hindia, di lepas pantai timur India. Pulau-pulau ini membentuk dua wilayah administratif di India, yaitu Kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar. Pulau-pulau ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan, termasuk pantai berpasir putih, terumbu karang yang indah, hutan lebat, dan kehidupan laut yang beragam. Pulau Andaman dan Nicobar dikenal karena memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan hujan tropis yang luas dan terumbu karang yang spektakuler menjadi rumah bagi berbagai spesies unik, termasuk flora dan fauna endemik. Sebagai wilayah yang sangat berharga dari segi lingkungan dan biodiversitas, Pulau Andaman dan Nicobar dilindungi sebagai cagar alam dan taman laut oleh pemerintah India. Upaya konservasi dan pengelolaan yang bijaksana dilakukan untuk menjaga kelestarian sumber daya alamnya. Pulau Andaman dan Nicobar juga menjadi rumah bagi beberapa suku asli, seperti suku Jarawa dan suku Sentinelese, yang hidup terisolasi dari dunia luar. Pemerintah India telah berupaya untuk melindungi suku-suku ini dan memastikan bahwa kontak dengan dunia luar diatur dengan bijaksana demi kepentingan mereka. Seperti pulau-pulau lain di dunia, Pulau Andaman dan Nicobar juga menghadapi ancaman perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut, erosi pantai, dan dampak lain dari pemanasan global. Pemerintah India dan organisasi lingkungan setempat telah berkomitmen untuk melindungi kekayaan alam dan keanekaragaman hayati Pulau Andaman dan Nicobar. Upaya konservasi, pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan, dan tindakan adaptasi terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting untuk melindungi keindahan dan keunikan pulau-pulau ini serta komunitas yang hidup di sana.